wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya guys ya, jawab salamnya. Nah, ahlan wa sahlan di Semangung Lokorjo Podcast. Halo sahabat podcast, selamat pagi dan selamat nonton kita yang cantik-cantik ini ya kan. Asik, bagus asik. Nah, nggak tahu ya, kok bisa kita masuk di podcast kayak gini. Ini mungkin kita jadi yang pertama kali buat podcast ya guys. Karena ini merupakan tugas akhir dari P5. Cukup membahagiakan bukan? Bagi rakyat-rakyat merdeka ini. Iya. Nah, oke, tentunya sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing dan kita punya pantun satu untuk kalian. Pantunnya begini. Jalan-jalan sama ayah, malamnya teleponan. Tak kenal maka tak sayang. Oke, mari kita kenalan. Halo guys, saya Ida sebagai pembawa acara. Halo guys, saya Davika sebagai narasumber 1. Halo guys, dan saya Nuren sebagai narasumber 2. Nah, udah kenal nih kan? Narasumber 1, narasumber 2, narasumber 1 Mbak Davika dan narasumber 2 Mbak Nuren. Nah, Mbak-mbak kece-kece ini yang akan membahas bincang-bincang manis kita pagi ini. Bincang-bincang kita pada kali ini temanya mengangkat apa sih yang dinamakan perundungan dan apa sih yang dinamakan bullying itu. Nah, oke, jadi lebih jelasnya kita akan cari-cari tahu dari mbak-mbak yang sudah sangat mengenali perundungan dan bullying itu. Oke, silakan Mbak Davika. Oke, jadi kali ini kita lagi bahas tentang bullying nih, atau yang lagi tren sekarang disebut perundungan, merupakan suatu tindakan tidak menyenangkan baik itu yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia nyata dan di dunia maya. Biasanya ada 2 peran dalam kasus ini. Yang pertama yaitu pelaku dan yang kedua pastinya korban. Nah, yang pertama pelaku dan yang kedua korban. Nah, itu sudah pastinya tuh kan ya. Pertama pelaku dan yang kedua korban itu sudah termasuk dalam bullying. Nah, biasanya bullying ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal, fisik, relasional, serta cyberbullying yang dapat menyebabkan mental kita down. Nah, oke. Jadi mungkin kita sekarang akan membahas tentang perundungan secara verbal. Nah, oke, mungkin Mbak Nuren ini sudah sangat pasti tahu tentang bullying secara verbal itu. Gimana Kak? Oke, dan kita akan membahas bully dalam bentuk verbal. Yang dimaksud bully dalam bentuk verbal ialah bully yang dilakukan secara ucapan atau perkataan. Ucapan dan perkataan secara verbal nih guys. Ingat. Biasanya nih ya, bully dalam bentuk verbal yang sangat kerap dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk sengaja ataupun tidak. Secara verbal itu ada 2 nih, ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Boleh nggak Kak kita mau tahu tentang contoh-contohnya perundungan yang disengaja dan tidak disengaja? Boleh. Yang pertama nih, yang tidak disengaja. Ini ya, contoh misalnya yang apa Kak? Tidak disengaja. Tidak disengaja. Misalnya ya Rani itu adalah seorang murid. Rani mempunyai kebiasaan buruk yang suka memanggil temannya dengan sebutan bapak. Wah, udah agak jarang tuh kayak Parah banget sih. guys. Pakai manggil nama temannya tuh pakai bapaknya. Itu sudah gak jarang dilakukan oleh teman-teman kita di luar sana. Terus Kak, Dan biasanya tuh ya sama si Rani itu dibuat puisi atau ya gitu. puisi. Apa ya? Puisi tuh kok bisa gitu loh. Iya, kita ini tahu ini Indonesia ini cerdas banget ya kan. Indonesia anak pintar tuh kok bisa pas nama manggil nama temannya itu pakai nama bapak, apalagi dibuat puisi dan nyanyian. Iya gitu. Parah Kak. Terus Dan itu ya sampai sama circle-circle-nya Rani itu ya dibuat lagu kan. lagu guys. Ini nggak tahu ini mau dinilai bagus nggak tahu nggak keren. Ini sebuah pengajaran ya buat kita. Lagu-lagu kok bisa sampai dibuat lagu gitu ya kan Kak ya.
Kalau boleh tahu lagunya gimana tuh Kak? Gini, lagunya itu gini. Fales ya, suaranya saya itu fales. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini cuma buat Ya, contoh. gini ya. Contohnya cuma contoh. Namanya siapa? Nama bapaknya yang itu? Budi. Budi. Maaf ya sebelumnya Bapak Budi atau siapapun yang namanya Budi. Yang namanya Budi, maaf. Ya, Pak. Gini ya, dengerin ya. Satu-satu aku sayang Budi. Dua-dua Budi cepat mati. Tiga-tiga Budi kayak sari. Satu, dua, tiga Budi, Budi, Budi. Budi. Maaf Bapak Budi. Maaf ya. Terus ya, kok bisa pas dibuat Ini. lagu tuh kayak gimana ya? Kelakuannya warga plus 62 ya, Kak. Warga plus 62 kan? Warga plus 62. Iya, itu yang Keren, parah banget. Kan gini, apa ya? Kita tuh gak tahu ya kalau temannya Siran itu sakit hati atau enggak, kalau apa Ya. baperan atau enggak, kalau baperan gimana tuh kan Kalau pas bahaya dia gitu. baperan tuh gimana ya bener-bener. Gak bahaya tah. Gak bahaya tuh nanti, gak bahaya. Ya itu termasuk contoh perundungan yang gak disengaja kita sadari. Apa ya? Yang juga biasanya tuh dilakukan sama kita ini, tapi enggak. Semoga kedepannya kita enggak ya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu contoh yang kedua nih yang disengaja Kak. Ya, itu Ini ya. korban yang disengaja. Contoh yang kedua nih ya, itu namanya Sirani lagi guys. Sirani. Tuhan lagi itu parah. Rani itu ya Allah sih. Maaf Rani. Nah, Rani itu punya cowok yang sangat ganteng sejagat SMA. Ganteng guys, gimana nih kaum perempuan nih kalau udah denger kata ganteng tuh gimana ya? Gantengnya itu ya, masya Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah ya Allah gitu, gantengnya gitu. Alhamdulillah ya Allah. Bener juga. Kalau udah dengar kata ganteng nih ya pastinya alhamdulillah ya Allah. Terus Kak, Dan nggak tahu mereka tuh punya problem dan akhirnya mereka putus. Ya putus. biasa nih kaum bajul nih ya. Kalau udah pacaran problem putus. Iya. Kalau nggak dewasa nggak bisa nih baik-baik. Mementingkan egonya Nah, sendiri. tuh kan ini yang lagu ini. Terus Kak. Dan dalam jangka 2 hari si mantannya itu punya pacar lagi guys. Ya Allah. Pacar lagi. Biasanya kelakuan siapa nih? Biasanya Badafika. biasanya nih kaum ini kayak kaum bajul. Nah, tahu bajul kan ya? Udah skip Kak. Ya itu ya. Dan paling parahnya lagi nih ya guys, mantannya itu ya, mantannya Rani itu punya pacar bestinya si Rani guys. Pastinya guys. Bestinya lah. Sekarang tuh ya trennya itu Tren. ngambil besti gitu loh, ngambil temannya sendiri. Ayo, lagunya siapa kalau Siapa? Terus kalau Dan kan si Rani itu pastinya gak terima kan ya guys, gak terima akhirnya pastinya nggak Rani bisa. sama circle-circle-nya itu ngelabrak si bestinya tadi itu. Karena udah gak terima jadi dilabrak guys. Nah, siapa yang gak terima kalau pas gitu itu? Iya. Biasa kan kaum seperti kita ini kayak kaum remaja pastinya punya pikiran kayak gitu. Nah, maka dari itu apa ya? Itu udah contoh-contohnya. Iya. Kalian bisa paham sendiri kan kalau udah dampaknya. Kalau udah pastinya kayak gitu tuh ada dampaknya. Iya. Gimana sih Kak lebih dalamnya? Udah kayak gitu tuh. Nah, tanpa kita sadarin ya Kak ya, dampak yang seperti itu dapat mengakibatkan apa ya? Dampak yang cukup serius gitu atau Pastinya serius banget. yang parah gitu bagi korban. Nah, bisa jadi mentalnya down atau dia akan mendapatkan trauma. Biasanya kalau udah kayak gitu tuh rawan jadi anak yang pendiam gitu, kayak introvert Ya, semacam benar, gitu. benar. Terus Kak, Nah, biasanya si korban ini bisa jadi menjadi pelaku untuk balas dendam gitu Kak. kalau udah kayak gitu itu pastinya apa ya? Pas korban kadang ada ya yang mikirin gini, apa sih? Aku mau bangkit buat membalaskan dendam yang dia lakuin ke aku. Nah kalau udah gitu akan timbul permasalahan lagi, maksudnya kayak yang perundungan itu terjadi lagi. Dia dulu yang sebagai korban, sekarang jadi pelaku. Nah, terus Kak, Nah, prestasinya juga bisa menurun. turun pastinya. Dia akan memiliki mental yang down atau tertekan dan dia bahkan juga punya niatan bunuh diri nih Kak. Nah, kalau udah bunuh diri itu gimana guys? Pastinya juga udah apa ya? Kayak yang serius lah kalau udah bunuh diri. Parah.
terus masuk berita, terus ya Viral. FYP kan, masuk FYP itu kan. Nah, kalau udah gitu, kita sebagai warga Indonesia yang paham, udah mengerti tentang kayak gitu, jadi ayo kita hindari perilaku perundungan dan bullying itu. Nah, apa ya? Sekarang itu udah jadi rawan-rawannya, nggak sengaja buat kayak gitu itu. Jadi buat kekacauan yang buat melanggar norma yang apa ya, cukup serius gitu lah. Nah, kan sekarang kita udah tahu nih tentang macam-macamnya, mulai dari macam-macam perundungan, mulai dari apa sih perundungan, bullying itu secara verbal dan lain-lainnya, dan juga kita sudah mengetahui contoh sekaligus dampaknya nih guys. Jadi ayo kita sebagai warga Indonesia, ayo hindari perundungan atau bullying itu untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman bersama aman damai. Nah, itu kan udah ngerti tuh kan yang namanya perundungan dan bullying itu. Kita sebagai warga pelajar, warga plus 62 sekaligus ya, semua warga bumi, kita harus apa ya, menciptakan suasana aman damai itu harus. Jadi nggak ada namanya perundungan, bullying itu nggak ada. Semuanya sama di mata Allah itu, kita semua sama, ya kan? Adil, menerapkan nilai-nilai Pancasila itu harus wajib. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari awal sampai akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam